Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sasana Khatunada dengan NIM 21122198 dari Prodi S1 Sistem Informasi kelas 06. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu dari tugas e-book dan di sini saya mengambil e-book yang berjudul The Business Environment I'm Britain Chris Britain pada tahun 2014. Dan pada e-book ini bab 9 yang saya ambil dengan tema lingkungan etis dan ekologis. Perkenalan, pada bulan Mei 1999, survei opini publik global terbesar terjadi pada harapan bisnis di abad ke-21. 25.000 orang di 23 negara di 6 benua diwawancarai tentang persepsi mereka tentang peran dan tanggung jawab organisasi bisnis di bidang sosial dan lingkungan, serta bidang ekonomi. Survei di seluruh dunia ini dikenal sebagai Millennium Poll of Corporate Social Responsibility atau CSR, mengonfirmasi apa yang diakui oleh banyak peneliti bisnis dan pemimpin perusahaan selama dekade sebelumnya atau lebih, yaitu bahwa kinerja sosial dan lingkungan perusahaan tidak kalah pentingnya bagi masyarakat umum. Meskipun ada perbedaan dalam kekuatan pendapatan yang diungkap di negara-negara yang disurvei, pesan keseluruhan jajak berpendapat jelas bahwa konsumen dipercaya organisasi bisnis harus berperilaku dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan mental dan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka di berbagai bidang, dari melindungi kesehatan dan keselamatan karyawan mereka dengan menghindari praktisi bisnis yang tidak perlu untuk melindungi lingkungan alam. Etika dan bisnis pada dasarnya berkaitan dengan masalah-masalah dalam bisnis yang tidak tercangkup oleh hukum. Dengan demikian, mereka dapat mengatasi situasi bisnis, kegiatan, dan keputusan di mana masalah benar dan salah ditangani. Menekankan dengan benar bahwa dalam hal perilaku organisasi, benar dan salah harus dilihat dalam arti moral, bukan dari sudut pandang keuangan atau strategis. Karen and Matt 2004. Seperti yang diilustrasikan dalam Millennium Poll, dan survei lainnya, sikap perusahaan tentang masalah etika dalam bisnis adalah aspek penting dari lingkungan eksternal yang berperilaku untuk perusahaan dari semua jenis di sektor dan di berbagai yurisdiksi nasional. Contoh kasus mininya ada bank-bank besar dan perusahaan internasional besar. Pada bank-bank besar contohnya termasuk Bank UBS, Barclays, Standard Chartered, dan yang lainnya. Pada perusahaan internasional besar ada Starbucks, Amazon, Apple, Facebook, dan Google. Tanggung jawab perusahaan. Gagasan CSR pada dasarnya berarti bahwa organisasi bisnis memiliki hubungan responsibili yang melampaui sekedar menghasilkan keuntungan untuk mencakup kegiatan dan tindakan sukarela yang mempengaruhi orang atau komunitas mereka dan lingkungan mereka. Di bawah pandangan non-klasik perusahaan, bisnis sektor swasta untuk menghasilkan keuntungan bagi pemilik, misalnya pemegang saham, dan tanggung jawab manajer perusahaan adalah bertindak dengan cara meningkatkan posisi penyediaan modal dengan memaksimalkan keuntungan dan atau nilai pemegang saham. Ekonom Milton Friedman pada dasarnya mengembangkan perspektif ini ketika ia berpendapat bahwa tanggung jawab sosial dari sebuah bisnis adalah untuk meningkatkan keuntungannya selama mematuhi hukum dan beroperasi. Menurut Friedman, direktur perusahaan tidak hanya diperlengkap dengan baik untuk membuat keputusan tentang masalah sosial dan lingkungannya, tetapi sebagai agen untuk pemilik perusahaan, mereka juga memiliki tanggung jawab fidusia kepada pemegang saham. Porter dan Kramer pada tahun 2002 berpendapat bahwa perusahaan dapat diperoleh keunggulan kompetitif dengan berinvestasi dalam CSR, terutama tindakan di bidang ini menjadi bagian intrinsik dari strategi diferensiasi bisnis dan perusahaannya. Salah satu elemen penting dalam perdebatan ini adalah penerapan pandangan berbasis sumber daya atau RBV dari perusahaan di mana tanggung jawab sosial dan lingkungan digambarkan sebagai sumber daya atau kemampuan organisasi yang dapat mempengaruhi pada keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Lalu ada penggerak bisnis hijau.
Peneliti akademis telah lama tertarik pada faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis untuk terlibat dalam berbagai bentuk perilaku yang bertanggung jawab secara sosial. Lalu kita berkenalan dengan tanggapan hijau perusahaan. Ini telah dikaitkan dengan 4 pengaruh utama. Yang pertama, ada tindak pemerintah. Yang kedua, tekanan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga, peluang ekonomi. Dan yang keempat, pertimbangan etis. Tindakan pemerintah. Pemerintah adalah aktor kunci dan pengakuan kepentingan dalam lingkungan eksternal perusahaan. Tindakan dan keputusannya dapat memainkan peran formatif dalam mempromosikan bentuk pembangunan yang lebih berkelanjutan dan dalam mendorong bisnis untuk meningkatkan kinerja lingkungan mereka. Untuk mengatasi pada dasarnya ketidaksempurnaan adalah sistem pasar termasuk keberadaan eksternalitas negatif seperti polusi. Pemerintah dapat menggunakan undang-undang atau peraturan untuk membentuk perilaku lingkungan perusahaan. Dalam instrumen praktik semacam ini dapat bervariasi juga secara substansial dalam gaya, konten, dan tingkat aplikasi. Mereka juga ditunjukkan untuk berbagai masalah lingkungan, dari pengendalian polusi hingga manajemen sumber daya. Singkatnya, mereka adalah sekutu generasi yang dipaksa oleh otoritas yang mengatur untuk menghasilkan hasil yang mungkin tidak terjadi jika keputusan diserahkan sepenuhnya kepada kekuatan pasar. Lalu ada tekanan pemangku kepentingan lainnya. Selain tuntutan legislatif, peraturan dan fiskal berperilaku oleh pemerintah, perusahaan menghadapi tekanan untuk mengurangi dampak lingkungan mereka dari konstituensi lainnya. Pelanggan, pesaing, pemasok, kreditor, investor, pemegang saham, karyawan, organisasi masyarakat sipil, dan media semuanya dapat berperan dalam mendorong responsi hijau dalam bisnis. Contoh lainnya termasuk tekanan yang diberikan melalui rantai pasok atau oleh investor besar, aktivisme pemegang saham, publisitas media yang merugikan, lobi oleh LSM lingkungan, dan penarikan oleh otoritas publik lisensi untuk beroperasi. Sejauh mana tekanan pemangku kepentingan cenderung terbukti efektif dalam membentuk perilaku tingkat perusahaan, biasanya terkait dengan dampaknya terhadap garis bawah organisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya ada peluang ekonomi. Organisasi juga dapat berusaha untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Mereka sebagai sarana untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan komersial. Dengan peluang yang berpotensi tersedia di kedua sisi bisnis, keuntungan dapat dihasilkan oleh yang pertama, mengurangi limbah dan umumnya meningkatkan efisiensi input faktor, seperti yang diterangi oleh konsep efisiensi lingkungan dan akronim seperti Pollution Prevention Pay atau Triple P, dan Western Education Always Pays atau WEP. Lalu yang kedua ada menciptakan peluang peningkatan pendapatan dengan mengembangkan produk dan proses hijau yang mungkin perusahaan untuk menciptakan curug pasar dengan membedakan penawaran kepada konsumen yang mungkin bersedia membayar dengan harga premium. Lalu yang terakhir ada pertimbangan etis. Pertimbangan etis merupakan perilaku hijau perusahaan juga dapat didorong oleh pengaruh yang berasal dari dalam bisnis itu sendiri, terutama keyakinan oleh para pembuat keputusan organisasi yang itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Penjelasan yang berfokus pada manfaat atau berfokus pada peluang menghubungkan tanggapan perusahaan dengan berbagai keuntungan strategis yang dianggap berasal dari respon hijau. Ini termasuk memenuhi harapan pemangku kepentingan atau masyarakat, mencapai manfaat terkait pasar melalui diferensiasi produk, mengeksploitasi curug pasar hijau, membuat penghematan biaya atau efisiensi lingkungan, dan meningkatkan citra organisasi atau reputasi perusahaan. Argumen yang berfokus pada risiko atau berfokus pada ancaman berpusat pada gagasan bahwa environmentalisme perusahaan adalah cara untuk melindungi organisasi dari reaction pemangku kepentingan yang merugikan atau konsekuensi dari respon negatif atau terbatas terhadap tekanan eksternal untuk perubahan. Dua penjelasan di atas menunjukkan bahwa organisasi dimotivasi terutama oleh pertimbangan ekonomi dan komersial. Beberapa perusahaan mungkin percaya bahwa mereka memiliki kewajiban moral untuk melindungi lingkungan alam dan ini dapat menjelaskan perilaku mereka.
Karena konsumen menjadi semakin sadar akan masalah lingkungan, banyak organisasi yang merasa terdorong untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap pendekatan yang lebih jauh dengan mengumumkan berbagai inisiatif dan program lingkungan dengan profil yang tinggi. Contoh studi kasus, inisiatif Ekomaginasi GE diluncurkan pada tahun 2005. Inisiatif Ecomagination General Electric adalah strategi bisnis yang berfokus pada lingkungan yang bertujuan menghasilkan pertumbuhan yang menguntungkan dengan memberikan solusi untuk masalah lingkungan, seperti permintaan akan sumber energi yang lebih bersih, pengurangan emisi karbon, dan akses ke air yang lebih bersih, dan didukung oleh kampanye iklan multi-juta dolar. Inisiatif ini menekankan bahwa menjadi baik dan menjadi sukses secara komersial saling melengkapi apa yang disebut situasi win-win, di mana lingkungan dan manfaat perusahaan. Untuk memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam portofolio, Ecomagination perusahaan, produk atau layanan harus dapat menunjukkan peningkatan yang signifikan dan terukur dalam kinerja operasional dan lingkungan atau dalam proporsi nilai tambahan yang diberikan baik untuk investor maupun pelanggan. Sejak inisiatif dimulai, produk yang memenuhi kriteria ini berkisar dari kendaraan listrik dan mesin pesawat hingga bola lampu hemat energi dan teknologi permunian air. Marks and Spencer, Rencana A. MNC Plan A diumumkan pada awal 2007 oleh Kepala Eksekutif Startros yang mengklaim bahwa inisiatif itu dinamai dengan demikian karena tidak ada rencana B. Di bawah skema baru, perusahaan berkomitmen untuk menghabiskan beberapa ratus juta pound untuk mengurangi dampak lingkungannya dan untuk menempatkan komitmen sosial dan lingkungan di jantung dari kegiatan komersialnya. Aspek-aspek kunci dari rencana tersebut termasuk mengurangi limbah, menghemat energi, mempromosikan kesejahteraan hewan dan perdagangan secara adil, tujuan yang diharuskan untuk mempertimbangkan berbagai aspek bisnis, termasuk logistik dan operasi retailnya, hubungannya dengan pemasok dan kebijakan sumbernya. Lalu ada migrasi. Di dunia yang semakin mengglobal, perusahaan sering melihat migrasi tenaga kerja internasional untuk mengisi pekerjaan jika mereka tidak dapat lagi bergantung pada pasar tenaga kerja domestik mereka sendiri untuk melakukannya. Migrasi tenaga kerja internasional penting meskipun itu tidak memiliki efek keseluruhan pada populasi dunia. Ia memiliki efek signifikan bagi masing-masing negara. Jalur untuk migrasi internasional. Ada beberapa jalur untuk migrasi internasional. Utara ke selatan, stok tetap cukup konstan sejak tahun 1990, dan jalur yang paling umum adalah Amerika Serikat ke Meksiko, Jerman ke Turki, dan Portugal ke Brasil. Untuk jalurnya ada utara ke utara, utara ke selatan, utara ke utara, selatan ke utara, dan selatan ke selatan. Sumber diadaptasi dari Total Fakta Populasi, www.unpopulation.org. Untuk utara ke utara, telah meningkat sejak tahun 1990. Dari rute yang paling umum adalah dari Jerman ke Amerika Serikat, Inggris ke Australia, dan Inggris ke Kanada. Untuk jalur selatan ke utara, stok telah meningkat secara konsisten dari 39 juta pada tahun 1990 menjadi 85 juta pada tahun 2013. Tiga dengan rute yang paling umum adalah Meksiko ke Amerika Serikat, Turki ke Jerman, dan Cina ke Amerika Serikat. Untuk jalur dari selatan ke selatan, tetap cukup konstan hingga tahun 2000, tetapi telah meningkat secara konsisten sejak itu. Rute yang paling umum adalah Ukraina ke Federasi Rusia dan sebaliknya, Bangladesh ke Bhutan, dan Afghanistan ke Pakistan. Lalu ada faktor pendorong dan penarik. Faktor pendorong termasuk kemiskinan di negara asal, bencana alam, dan ketakutan politik. Faktor pendorong baru-baru ini adalah kerusuhan politik di Timur Tengah. Stok migran di negara-negara Arab meningkat besar, 1,8 juta antara tahun 2005 dan 2010, terutama karena mengungsi dari Irak dan kemudian musim semi Arab. Untuk faktor penarik, termasuk kemungkinan pekerjaan, standar hidup yang lebih baik, dan pendidikan yang lebih baik. Faktor penarik adalah meningkatnya peluang dan upah yang lebih tinggi di Eropa Barat dibandingkan dengan Eropa Timur.
Migrasi internasional penting untuk bisnis. Ini membantu mengisi pekerjaan yang sulit diisi atau membutuhkan keterampilan khusus. Migran internasional sering mengisi pekerjaan berketerampilan sangat rendah yang sulit diisi dari populasi. Misalnya, petani khawatir bahwa pembukaan pasar pekerja Eropa untuk Rumania dan Bulgaria pada awal tahun 2014 akan membuat lebih sulit untuk mengisi pekerjaan ini karena mereka akan mencari pekerjaan yang lebih permanen. Dan ini adalah cover dari e-book The Business Environment ya Anne Brinton and Chris Britton. Ini nama saya, ini dan Prodi. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.